Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. La haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil azim. Hadratul karamin para ibu-ibu saya jamaah salatin kampung Lemarap rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita semua masih ditakdir oleh Allah Ta'ala sakit kebar-kebar malih wonten ing pengawasan rudilan yang mana pada malam ini maju satu hari gara-gara lupa, dan malam hari ini kita nyatakan untuk ditutup sementara untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Mantan muga kula kaliyan saya dalam menjalani ibadah puasa Ramadan senantiasa diparingi kesehatan oleh Allah Ta'ala sehingga sadar maksimal melakukan ibadah di bulan suci Ramadan. Segala apa yang diperintah Allah Ta'ala di Ramadan, mari kita gunakan, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Salatullah salamuhu marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mantan muga saya diabdillah dengan Nabi, mantan muga saya sahabat dengan Muhammad, amin Allahumma amin. Para ibu saya, para rawuh saya yang mulia, semakin kita membahas seputar puasa. Nanti kita lanjut dengan zakat fitrah. Kalau masih ada waktu kita buka tanya jawab. Ini ada waktu sekitar 15 menit sebelum waktu isya kita ya. Maka semoga sakit maksimal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa al-musannifu rahimallahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Nawaitu ta'alluma li'ada'i kalimatillah walladhi yuftiru bi'isaimu asrata asya'a ahaduha wa thaniha ma wasul amtan lil jawfi aw ghairi rasi. Adapun sesuatu yang bisa membatalkan puasa kita itu jumlahnya ada 10. Sesuatu yang bisa membuat puasa kita batal itu jumlahnya ada 10. Yaitu diantaranya yang pertama, kita memasukkan sesuatu pada lubang yang mana lubang itu kalau kita telusuri itu sambung atau terus ke perut kita. Lubang-lubang yang ada di anggota badan kita itu diantaranya yang ada di kepala. Pertama mulut, karena mulut ini sarana kita untuk makan. Mari mantan ini tereng. Mari sudah. Mulut. Nggih. Tutup pun TV ini kan. Makan ini. Sekeru-keru kuping barang mantan nggih. Muta mantun. Kita mari dalam Perjalanan. Kita mari. Alhamdulillah mari kabeh mriki. Head nifas mantun nggih. Ampun. Berarti disi ya mriki. Fitrah. Adapun apa sunat-sunatnya puasa itu jumlahnya ada 3. Yang pertama takjilul fitri, bersegera untuk berbuka. Ini dengan catatan kalau orang yang berpuasa tadi itu sudah mantap kalau itu sudah masuk waktu maghrib. Karena sekarang zamannya tambah canggih, ada media yang bisa mengabarkan kita untuk menginformasikan waktu maghrib tiba, gini kupon yang meyakinkan.
Biasanya wonten di napa televisi nggih, atau di napa musala masjid itu adzan. Lek niku pun nyoto adzan jenengan niku disunatkan kedah-kedah berbuka. Mboten usah dienteni kok salat si wis mari salat kok buka. Niku malah makruh. Harus napa niku berbuka dulu walaupun sedikit. Pokoknya niat batalaken poso riyen jenenge iftar. Dan sunatnya itu kita berbuka dengan sesuatu yang manis-manis dulu. Contohnya kurma nggih. Contohnya wedang, tapi wedang sing legi. Napa wedang legi niku kopi nggih saged. Teh, es campur. Biasa sembarang kali wedang nggih disiapno wae. Niku sunat hukum niku. Lek mboten ada cukup dengan air putih. Yang penting kita ini takjil fitri atau mempercepat untuk berbuka. Yang kedua, mengakhirkan sahur, takhir sahur. Mengakhirkan sahur dengan catatan kita bisa mengira-ngira waktu subuh tiba. Sekarang yang menjadi pertanyaan yaitu imsak. Imsak niku kita boleh makan apa enggak? Kita boleh minum apa enggak? Karena puasa itu dihitung sejak mulai masuknya waktu subuh sampai masuknya waktu maghrib. Sedangkan imsak dari subuh kan nggih. Insyaallah ada waktu sekitar 10 menit atau 5 menit katakan. Ningali sing napa? Sing salat sing enten speaker nggih ngaji. Imsak niku aslinya persiapan kita agar kita ini bersih-bersih, berkumur atau sikatan untuk menyambut datangnya waktu subuh tiba. Jadi ketika kita ini enak mangan marono wak jalil lan napa? Batu. Ngaji, imsak maksudnya nggih, imsak telah tiba. Niku jenengan terusaken mboten napa-napa. Karena itu belum masuk waktu subuh. Tapi kedah ngati-ngati, kuatos dan anak-anak mangan pola kainan tambah entek-entekno akhir waktu subuh tiba. Lek waktu subuh tiba diterusaken mawon batal, posoe batal pun kadung niat masalahnya nggih. Mboten sahur mboten masalah, keranten sahur niku hukumnya sunat. Masih mboten buka mboten apa-apa nggih. Tapi tidak buka hukumnya sunat. Ini karena syariat sangat mementingkan tentang keadaan kita. Jadi sahur kon ngarekno, lek buka kon dhisikno. Cek dak nemen-nemen luwene. Mungkin syariat nggih mikir wong sing luwian niku nggih, sing biasa tak kuat puasa sunat niku. Terus yang ketiga, meninggalkan tarkul hijri minal kalami, meninggalkan kata-kata kotor dari ucapan kita tiap hari. Malah ditarik tentang tasawuf, meninggalkan perkataan kotor ini keharusan. Kalau kita pingin punya, kalau puasa kita pingin bernilai pahala. Lek fikih sunat meninggalkan ucapan kotor. Tapi kalau tingkatan tasawuf, sesuatu yang bisa menghilangkan pahalanya puasa itu diantaranya berkata kotor, miso, tukaran, bahkan ngerasani. Sing paling rawan ngerasani niku walaupun kita ndak melok ngomong, tapi ngrungokno padha ae. Lek dijak ngrasani teng rencang, ojo aku poso. Lek ndak kuat blas karena ahli apapun hobi ngrasani, sampean sembayang mari maghrib. Tapi sunat hukumnya menghindar gen. Mari marep paman digoleki, jare mari marep. Aku anu apa ku buka. Terus akan sampai bisa traweh. Akhirnya wis kan pegel lah. Lah pegel wis mboten ngrasani. Karena kerasan niku anu napa niku barang remeh tapi gede dosane.
dan itu bisa menghapus pahala puasa kita. Tunggal jenengan kerja sedina nggih. Tak mboten dibayar, pegel apa mboten? Kan pegel lah nggih. Oleh seminggu wayahe bayaran mandore melayu. Paling santet namanya nggih. Seminggu dah bayar. Terus puasa itu tidak hanya sekedar menahan lapar, dahaga, tapi juga menahan nafsu. Logikanya ngeten. Poso niku mencegah dari makan. Makan itu pada hukumnya kan boleh ya, halal hukumnya. Mencegah dari minum. Padahal minum itu halal. Tapi kita diperintah oleh Allah Ta'ala untuk mencegah dari hal-hal yang halal. Termasuk mencegah dari berhubungan suami istri, tapi siang hari. Padahal hubungan suami istri itu halal, tapi oleh Allah Ta'ala kita diuji untuk dicegah selama 1 bulan. Mari ngoten ditarik balik temburi, mencegah dari bermaksiat. Contohnya ngerasani, contohnya adu domba, contohnya meso, tukaran. Niku disuruh mencegah. Padahal yang dicegah itu perkara yang haram. Bisa benar nggih. Lah ditinggalin niku. Wayahe sing ngono iku sing kudu ditekankan nggih. Jadi puasa itu yang halal aja dilarang, apalagi yang haram. Makanya puasa itu aslinya lebih menekankan kita untuk menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Tujuannya apa? Nanti sehabis bulan Ramadan kita biar terbiasa untuk menghindari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Langsung sambung tentang zakat ya. Zakat fitrah itu termasuk salah satu dari rukunnya Islam. Yang 5, jumlahnya ada 5, diantaranya adalah zakat. Zakat fitrah itu diwajibkan bagi orang yang nututi bulan puasa dan malam hari raya. Zakat fitrah itu diwajibkan bagi orang, tidak lihat kecil atau besar, yang nututi masanya bulan Ramadan dan malam hari raya. Karena begitu maka ketika ada bayi lahir, ketika ada orang meninggal dunia sebelum maghrib di hari terakhir bulan Ramadan, maka orang tadi tidak wajib membayar zakat fitrah. Karena tidak maghrib ya. Dari maghrib enten yang pecah, padahal besoknya sudah berhari raya. Maka orang yang meninggal tadi itu tidak wajib di zakat fitrahi. Demikian juga ketika ada bayi lahir saat mantune maghrib. Ngeten iki lahir. Kan mboten nututi bulan puasa sama sekali nggih. Mboten nututi Ramadan sama sekali. Maka bayi tadi itu tidak wajib di zakat fitrahi. Waliane ngeten. Waliane lek wonten tiyang beja mantun maghrib di malam hari raya. Mantun maghrib kan pun nututi posoan, nututi hari raya itu nututi. Maka keluarganya ini wajib menzakat fitrahi mayit tadi itu. Atau ada bayi lahir sakderenge maghrib di hari terakhir bulan Ramadan, maka bayi tadi itu wajib di zakat fitrah oleh orang tuanya. Karena zakat fitrah itu tidak ada persyaratan kudu balik. Semua yang hidup muslim itu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Dan yang dikeluarkan ini kalau kita kurus dengan kiloan itu jumlahnya kalau dibulatkan 2,7 kilo. 2 kilo lebih 7 on. Lek panjenengan kalian niat sedekah jenengan jangkepaken 3 kilo. Lek sedekah dianggap kirang jangkepaken 5 kilo. Lek sek kirang sak. Soalnya apa? Zakat fitrah ini adalah pajak kita selama menggunakan badan dengan segala fasilitasnya. Ambekan barangkali selama 1 tahun ditarik 2 kilo pitung on mean pengeran.
Padahal jenengan lek gak ada sepeda motor nggih. Vario sing anyar yo nggih. Iku setahun 300.000. Jenengan ndak sampai 30.000 nggih. Tapi jakati 30 emang. Lah nggih. Pemane motor sampai 3 juta, 4 juta. Padahal akan menenge motor. Jenengan menggunakan badan selama 24 jam. Niku ditarik zakat cuma kurang lebih 30.000 dalam 1 tahunnya. Oleh karena itu, monggo zakat ini dimaksimalkan sebaik mungkin. Jenengan mangke saged maringaken langsung teng orang yang berhak menerima zakat, yaitu kalau di daerah sini fakir dan miskin. Jumlahnya ada 8, tapi yang umum di sini fakir miskin. Nah, jangan kerepotan, jangan salurkan ke masjid yang menerima napa niku menerima zakat. Mangke dugi masjid kan keliling teng kampung nggih. Teng masjid mawon pun cek mboten repot. Tapi mangke jenengan niati zakat kangge sinten. Lek gak ada yuga pun balik ya zakat yambe. Lek metengane arto jenengan paring arto larine kan bidal yambe. Lek yugane jenengan dereng balik, jenengan sing kewajiban orang tuanya yang berkewajiban membayarkan zakatnya anaknya yang masih dalam tanggungannya. Yang masih dalam tanggungannya niku kata anak engge atau orang tua kita yang tidak mampu. Itu menjadi tanggung jawab anaknya atau pembantunya atau mbahnya mungkin. Niku jenengan sing zakati. Pokoknya zakat niku minimalnya 2,7, maksimalnya tidak ada batas. Andaikan lebih dari itu berarti itu sedekah jenengan. Insyaallah tambah lancar rezekine nggih. Lek bingung golek beras jenengan teng griya, tapi tumbas. Promosi itu ada nggih. Kayak promosi beras lagi. Pun wonten wedal sekedap. Monggo menawi wonten sing badhe ditanggletaken seputar puasa atau zakat fitrah. Dikejar waktu niki nggih. Nggih. Monggo, Mbak. Nek duwe bojo sing wedok ndak tau dipitrahi kok. Pun. Nggih. Jawabannya pribadi, boten pantes. Jadi zakat itu ini kewajiban bagi orang yang punya tanggungan di keluarganya. Contoh, di keluarga itu yang berkewajiban memberikan zakat itu adalah suami untuk istri dan anak-anaknya yang masih belum balik. Untuk istrinya dan anak-anaknya yang masih belum balik. Kalau anaknya sudah balik, anaknya kewajiban sendiri. Atau tanggungannya orang tua yang tidak mampu, atau mbaknya yang tidak mampu yang ikut di dalamnya, di dalam keluarga tadi itu. Kewajibannya suami, karena suami adalah kepala rumah tangga. Monggo itu nih sejawi wonten. Sampun lah. Nggih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Matur muga ngaos kita walaupun sekedap niki saged dados ilmu yang manfaat barokah dunya akhirat. Matur muga kita saged nglampahi siam niki kalian maksimal puasa secara syariat nggih, secara tasawuf nggih. Maksudnya puasa lahir batin, menahan lapar, dahaga dan juga menahan nafsu kita untuk tidak bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Monggo dimaksimalkan kesempatan Ramadan ini, karena Ramadan ini Allah Ta'ala memberikan banjir bonus kepada kita semuanya. Bahkan diam kita di bulan Ramadan itu mengandung nilai tasbih. Dan jenazah sama kan wiritan nih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu kan wiritan. Itu pancen digajar. Tapi ketika bulan Ramadan tiba, jenengan menentok niku sami kali wiritan subhanallah. Termasuk tidur kita di bulan Ramadan itu juga berpahala. Makanya lebih baik
kita tidur daripada kita pergi ke tetangga atau nanti yang bisa menimbulkan kita nanti ngerasani. Lebih baik kita tidur untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu sakit lampayu saya puasa lahir batin secara maksimal secara istiqomah. Saya kula menawi wonten salah tepat nyuwun agung pangapunten wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.